Halo, Assalamualaikum. Betul, saya Gina dari Penmas Ikir Siliwangi. Oh, baik, terima kasih. Namaku Gina. Aku adalah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Masyarakat di IKIP Siliwangi, sedang menjalankan KKN siklus kedua. Dan kini aku sedang berada di lembaga kursus pelatihan yang berada di Desa Padalarang. Ini kan pasti ada perbedaan ya selama pandemi ini mengenai teknologi yang dipakai gitu. Kayak misalnya apakah jadi daring, ada pembelajaran daring apa enggak? Kalau buat tahun sekarang nggak ada daring. Mungkin kalau tahun kemarin kita waktu lockdown pertama itu ada daring. Oh iya. Kalau sekarang kita langsung karena kita langsungnya ke praktek. Jadi kalau tahun kemarin kita ada daring dulu karena ada pembahasan yang teori. Iya. Kalau sekarang praktek dulu baru teori. Oh, kalau sekarang praktek dulu sekarang teori. Nah, waktu di tahun kemarin platform digitalnya apa yang dipakai? Maksudnya Kayak misalnya aplikasinya teorinya melalui apa? YouTube sih. Lewat YouTube. Jadi di search. Share di YouTube. Nanti kalau udah kita pembahasan materi bareng-bareng di sini, apa yang mereka yang nggak ngerti tentang yang kemarin disampaikan, karena di YouTube itu cara pengepresan ada pembelajaran, terus cara mengoperasikan mesin, cara yang nanti di pabriknya akan gimana juga ada. Nah, di sini cuma pembahasan yang kemarin mereka yang nggak pahamnya aja. Oh iya. Jadi kayaknya mematangkannya di Nah, sini iya. gitu. Nah, lanjut lagi teknik evaluasinya selama pandemi ini apakah ada perbedaan atau enggak? Kalau evaluasi nggak, sama aja. Karena evaluasi sekarang langsung lewat link, lewat browser ya, browsing ya. Iya. Lewat browsing langsung, jadi nggak ada perbedaan sama tahun kemarin. Oh, enggak ada. Kalau misalnya kendala selama 2 tahun ini apa sih? Mungkin dari waktu ya, karena Waktunya. berhubung karena waktunya itu ibaratnya kan kita punya target berapa jam gitu ya. Iya. Karena pandemi ini kita dibagi ke 3 kloter, jadi yang tadinya biasanya 3 jam, 4 jam kan jadi dikurangin. Mungkin waktu penghambatnya sekarang tuh. Berarti tutor-tutornya itu ada ditambah atau malah tambah jam kerja aja? Kalau tambah jam kerja enggak, karena kita seperti biasa dari jam 8 mungkin sampai akhir, sampai kloter 2 biasanya itu sampai jam setengah 5, jam 5. Tetap aja, cuma pembagian pembelajaran ke anak-anaknya aja mungkin. Jadi yang tadinya 4 jam dikurangin karena dibagi waktunya 3 ya. Jadi 2,5 jam ya. Oh, tapi selama pembagian itu dari pesertanya nggak ada keluhan atau apa? Enggak sih, sama aja. Cuma lebih ringannya ke kitanya, mungkin yang tadinya 30 bersiswa sehari atau sekali pertemuan jadi 20, mungkin agak lebih disaring lagi ke kitanya, ke si anaknya agak lebih cepat nangkap juga ya mungkin. Iya. Karena lebih sedikit peserta, mungkin ke anak-anaknya lebih cepat nangkap, terus lebih cepat ngerti, jadi nggak banyak numpuk Oh kayaknya. iya. Berarti hasil capaiannya itu juga sama aja, nggak ada Nggak. yang berkurang. Nggak ada yang berkurang, karena waktu pembelajaran tetap aja, nggak ada yang dikurangin, instruktur nggak ada yang ditambah juga. Nah, dari pandemi ada keuntungan nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak adanya. malah bisa disebut rugi, nanti banyak yang diundur waktu. Iya. Kan ya, kalau waktu sebelum pandemi kita lancar-lancar aja, nggak ada pembatasan, nggak ada apa gitu kan ya. Terus kalau lagi pandemi itu kerugiannya tuh mungkin karena dari peserta, kalau yang kita yang tadinya flu dikit, demam, apalagi sekarang kan penciuman udah keganggu, udah kan kita suruh istirahat, mungkin si anak-anaknya jadi
berkurang, yang tadinya harusnya masuk beda gitu. Beda sama yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin flu dikit aja kan kita masih bisa masuk ya. Iya. Kalau sekarang flu dikit udah, daripada nantinya nular ke temannya ya udah gitu. Oh gitu. Ada perbedaan itu aja. Eh, intensitas komunikasi sama para pesertanya selama pandemi dibanding sama sebelum pandemi gimana? Komunikasi sama anak-anak sama aja sih kita, karena kebanyakannya kita tatap muka ya. Jadi apa permasalahan mereka selalu menibarat nama sok tanyain, kalau ada masalah apa, kalau ada yang nggak enak gimananya, lebih enak kan. Tapi kalau ke anak-anaknya ya mungkin anak-anak biasa ya. Ay kita mah merasa jadi beban apa? Nah sih gitu gitu. Tapi mungkin anak-anak biasa aja sih, nggak ada perbedaan. Jadi Takutnya kan komunikasinya kalau misalnya karena pandemi gini ada yang sungkan untuk bertanya karena takut kenapa apalagi tatap muka jarang misalnya gitu kan, takutnya ada hal-hal yang kayak gitu, tapi nggak ada sih, karena kita tatap muka tiap hari sih, nggak ada di jeda. Jadi dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore kita full di sini gitu. Jadi mungkin anak-anaknya komunikasinya lebih oke. Kalau tahun kemarin itu ada di mana anak-anak ada waktunya libur, karena kalau sekarang dibagi 3, mungkin waktunya itu nggak ada libur, satu hari ini libur, besok masuk nggak masuk semua. karena jamnya itu udah dipadatin. Dipadatin, karena kayak yang tadinya jam 8 pulang jam 12, sekarang Ya, di masa pandemi ini, tak sedikit yang merasa dirugikan. Bukan hanya kesehatan, tapi juga waktu, juga perekonomian. Seperti halnya LKP ini. Mereka mengatur ulang jadwal pembelajaran karena harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi ketika biasanya mereka bisa menembus 3 program dalam 1 tahun, karena 1 kali pembelajaran dengan 60 orang peserta, kini bisa tembus 2 program pun keuntungan luar biasa. Besar harapan dari kita. Jangan lelah untuk patuh, agar kita tetap utuh.